Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Rahayu. Saya Iputu Wiarsoyano, CGP Angkatan 9. Di video kali ini saya akan mengulas tentang koneksi antar materi modul 1.1 tentang bagaimana menjawab tantangan dan solusi perkembangan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso suntolodo, ing madya mangunkarso, tut puri handayani. Ing ngarso suntolodo berarti seorang pemimpin harus mampu memberikan suri toladan. Ing madya mangunkarso artinya di tengah harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan tuturi handayani artinya di belakang harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak melalui menuntun. Yang dimaksud adalah anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Yang kedua, kodrat anak merdeka. Dalam hal ini menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib dan tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Yang ketiga, kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, yaitu cipta, rasa, karsa, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Pendidikan hendaknya berpihak pada anak, artinya berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, dengan cinta kasih kepada anak, suci hati, bebas dari segala ikatan. Beliau juga menyatakan bahwa anak bukan tabula rasa, bahwa anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu sang anak untuk dapat menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, kondisi yang terjadi adalah yang pertama, peraturan ditetapkan oleh guru, yaitu saya sendiri.
Dalam hal ini, saya membuat tata tertib mengikuti pembelajaran sesuai dengan kehendak sendiri, tanpa memperhatikan kondisi kenyamanan belajar anak. Yang kedua, belajar tuntas sesuai IPK. Dalam hal ini, menetapkan indikator ketercapaian kompetensi dengan mengukur aspek kognitif saja. Kemudian, belum mengcover kebutuhan belajar anak. Dalam hal ini, materi yang saya berikan hanya sebatas pada buku paket, LKS, dan PPT seadanya, tanpa memperhatikan kebutuhan dan cara belajar anak. Selanjutnya, dalam pembelajaran saya belum memerdekakan anak. Dalam artian rendahnya stimulus dalam membangkitkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi pada anak. Dan yang terakhir adalah belum kooperatif, di mana pembelajaran kelompok sangat jarang saya lakukan, hanya sebatas kebutuhan materi terkait dengan materi-materi yang membutuhkan diskusi saja. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, terdapat beberapa perubahan paradigma pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, peraturan sudah mulai ditetapkan bersama anak. Artinya saya membuat tata tertib bersama anak dengan membangun kesepakatan dan keyakinan bersama. Yang kedua, saya sudah mulai melakukan asesmen, yaitu lebih berorientasi ke arah memahami karakteristik peserta didik, melakukan refleksi dalam membantu kesulitan belajar anak. Perubahan yang ketiga yang saya rasakan adalah mulai mempertimbangkan kebutuhan anak, di mana saya berusaha untuk menyediakan media dan ruang kolaborasi untuk meningkatkan motivasi anak berkreasi dan berkolaborasi. Selanjutnya, sudah mulai memerdekakan anak dengan membangkitkan semangat belajar anak dengan pertanyaan pemantik guna menumbuhkan kepercayaan diri anak. Dan yang terakhir adalah mulai menerapkan cooperative learning, yaitu menuntun anak untuk dapat bekerja sama, peduli, dan komunikatif melalui kegiatan kelompok. Nah, strategi saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas adalah dengan merancang pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan anak, dengan memilih metode dan media yang tepat seperti video, game, teka-teki, dan sebagainya yang relevan dengan karakteristik anak. Diawali dengan sesi pembelajaran kooperatif, di mana saya menuntun anak secara berkelompok melalui media yang mereka pilih untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait materi pembelajaran. Kemudian saya mengaitkan dengan sosiokultural dalam kehidupan di masyarakat. Nah, sesi kedua saya isi dengan sesi curhat, yaitu untuk dapat masuk ke dunia anak, kita sebagai seorang guru hendaknya memahami isi hati anak, sehingga secara perlahan dapat memberikan tuntunan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, berbagai tantangan di era digitalisasi adalah dapat mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri, seperti misalnya tantangan zaman, yaitu dalam hal teknologi, di mana pengaruh media sosial yang berdampak pada perkembangan kepribadian sosial emosional anak yang cenderung mengarah ke hal-hal negatif. Yang kedua juga tantangan kita adalah pengaruh lingkungan, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas berdampak pada melemahnya nilai-nilai kemanusiaan pada anak, kurangnya sopan santun, kepedulian, dan melemahnya nalar kritis pada anak. Nah, solusinya adalah melalui nilai sosiokultural.
bagaimana kita menebalkan laku anak dengan penanaman nilai-nilai budaya melalui pembelajaran kontekstual, serta mengajak anak-anak untuk ikut serta menyebarkan konten-konten positif di media sosial yang mereka miliki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Rahayu.